Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Tilahini Nintiana dari Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pembuatan normalisasi pada faktur penjualan. Di sini sudah tersedia faktur penjualan berupa Billy. Di sini kemarin saya sudah bikin untuk anormalisasinya. Anormalisasi adalah mencantumkan semua data dalam field tabel. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan nota. Jadi semua data yang ada di nota ini dimasukkan dalam sebuah tabel seperti nama toko, info toko, nomor nota, tanggal, pembeli, kasir, sales, nama barang, harga, kuantiti, jumlah total, pembayaran, pengiriman. Jadi semua yang ada di sini dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Saya akan lanjut untuk normalisasi pertama. Normalisasi pertama ini adalah kelanjutan dari anormalisasi. Normalisasi pertama yaitu mengisi file yang kosong. Jadi mengisi file-file ini yang kosong. Ini file yang kosong. Data bersifat flat. Jadi datanya bersifat flat. Sama. Ketika nomor nota dihapus, maka pembeli nama barang akan terhapus. Insert. Kita tidak bisa menambahkan pembeli, pembayaran, kasir, sales tanpa melakukan transaksi. Contoh, jika kita tidak bisa menambahkan nama pembeli Triwahyuni tanpa melakukan transaksi baru. Jadi kita tidak bisa menambahkan insert di sini. Itu tidak bisa. Nanti akan berpengaruh untuk yang lainnya. Untuk delete, kita menghapus nomor nota, semua akan terhapus, padahal nama barang masih diperlukan. Contoh, jika menghapus nomor nota, semua akan terhapus padahal nama barang masih diperlukan. Jika kita menghapus nama Lukman, maka semua data akan terhapus. Jadi misalnya kita menghapus salah satu, misalnya pembeli. Pembeli kita hapus. Maka akan mempengaruhi semua data. Jadi semua data yang ada di dalam tabel ini semua akan terhapus. Jadi kita tidak bisa menghapus salah satu yang ada di tabel ini, atau menghapus tanggal itu juga tidak bisa. Terus updating, jika mengubah nama pembeli maka harus mengganti semua data. Jadi mengubah nama sales menjadi Adi maka harus mengganti semua data. Jadi misalnya kita mau mengganti Lukman ini menjadi Adi, itu tidak bisa. Kita harus mengganti semua data yang ada di tabel ini. Itu pengertian atau penjelasan dari normalisasi pertama. Lanjut ke normalisasi kedua. Normalisasi kedua adalah menghilangkan grup berulang. Nomor nota, tanggal, pembeli, kasir, sales, pembayaran, pengiriman dipisahkan dengan tabel. Jadi di sini dipisahkan lebih spesifik gitu. Jadi tabel faktur, tabel toko, tabel pembeli, tabel sales, tabel pembayaran, tabel barang, tabel kasir, tabel pengiriman ini dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena jika kita menghapus salah satu, misalnya kita menghapus pembeli, itu tidak akan berpengaruh ke tabel kasir atau tabel pengiriman. Itu dipisahkan dengan tabel. Membuat primary key pada data. Keuntungannya, kita tidak bisa menambahkan pembeli, pembayaran, kasir, sales tanpa melakukan transaksi. Penambahan nama pembeli kita tidak perlu membuat transaksi. Jadi jika kita mau menambahkan sesuatu, jadi misalnya kita mau menambahkan di sini tabel pembayaran, cash, kredit, atau tunai, atau pembayarannya COD atau apapun itu, kita tidak perlu menghapus atau menghilangkan semua data yang ada di dalam tabel. Jadi jika kita mengganti atau menambahkan untuk tabel pembayarannya, itu tidak berpengaruh ke tabel-tabel di sini yang lainnya. Begitu. Untuk delete, jika menghapus nomor data semua akan terhapus padahal nama barang masih diperlukan. Jika menghapus nama Lukman maka tidak mempengaruhi data yang lain. Jadi sama seperti insert tadi, hampir sama. Jadi jika tabel sales ini ternyata tidak diperlukan, jadi kita hapus atau kita ganti namanya, itu tidak akan berpengaruh dengan tabel yang lainnya. Jadi ya udah, tabel sales yang dihapus ya yang terhapus cuma tabel sales tok gitu. Jadi tidak mempengaruhi untuk tabel barang, tabel kasir, atau tabel pengiriman. Untuk updating, jika mengubah nama pembeli maka harus mengganti semua data.
Jika mengubah nama sel file menjadi AD, maka tidak mempengaruhi data yang lain. Ini sama seperti contoh insert dan delete tadi. Jadi setiap kali kita mau mengupdate data atau menghapus atau menginsert, itu tidak akan mempengaruhi data yang lainnya, tidak akan mempengaruhi tabel-tabel di sini yang lainnya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke normalisasi ketiga. Normalisasi ketiga ini lebih spesifik lagi, di mana tadi kan untuk tabel faktur kan masih jadi satu. Kalau di sini sudah dipisahkan lagi, jadi ada tabel faktur, ada tabel transaksi, ada tabel toko, tabel pembeli, tabel sales. Jadi keterangannya tidak ada atribut yang tergantung pada primary key sehingga terbentuk tabel yang optimal. Contoh, atribut harga tidak tergantung langsung pada nomor faktur, namun tergantung pada kolom nama barang. Tergantung tabel dengan nama tabel transaksi. Ini untuk normalisasi ketiganya. Nah, setelah normalisasi ketiga terpenuhi, kita dapat menentukan relasi tabel sebagai berikut. Dan ini setelah normalisasi ketiga ini terpenuhi, ini normalisasi ketiga terpenuhi, kita dapat menentukan relasi tabel sebagai berikut. Ini untuk relasi tabelnya. Kesekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.